Pasangan kekasih yang sudah dimabuk asmara itu bertemu di pantai luar kota. Mereka berangkat sendiri-sendiri, lalu bertemu di tempat biasa. Mereka memarkirkan motor sang perempuan. Lalu mereka berangkat berdua dengan mengendarai motor milik laki-laki itu. "Mas, kenapa kita sembunyi-sembunyi terus waktu ketemuan?" tanya Nilam kepada pacarnya. Keduanya berpelukan di motor menuju pantai itu. "Ya, gimana lagi? Hubungan kita belum direstui keluargaku, sayang," jawab Sadam sembari mengelus tangan Nilam yang merangkul pinggangnya itu. "Kenapa sih orang tua pada egois? Yang menjalankan kan yang punya hubungan. Kenapa nggak boleh? Orang kita saling mencintai. Sedih tahu dengan kisah percintaan kita itu, Mas," jelas Nilam dengan wajah yang sudah murung. Mereka berdua sudah bersama sejak masa sekolah. Lalu setelah lulus baru resmi pacaran. Itu pun pacaran tanpa ada yang tahu, backstreet. Hingga baru jalan beberapa bulan hubungan, nenek Sadam tahu dan menentang keras hubungan mereka. "Aku sayang kamu, Nilam, tapi aku juga harus bujuk nenek supaya merestui hubungan kita. Toh kita juga masih muda juga," ujar Sadam setelah mereka sampai di pantai. Mereka duduk berdampingan dengan ditemani 2 buah kelapa muda, melihat ombak pantai yang menari-nari, meliuk, seperti kehidupan manusia yang naik turun. "Memang kita masih muda, Mas. Tapi tahu nggak, kita udah jalan ini 3 tahun lebih. Sejak itu juga nenekmu juga gak kasih restu. Mau masih muda atau tua, kalau nenekmu gak mau kita harus apa lagi?" Nilam duduk dengan memeluk lutut. Hatinya sesak akan cinta yang tak mungkin akan bersatu. Memilih mengakhiri pun tak mampu, apalagi terus melanjutkan tanpa ada kepastian. "Kita harus berjuang lagi, sayang. Mas akan membujuk nenek supaya merestui kita. Tapi kamu harus sabar dulu. Kita nikmati pacaran ini dengan baik. Aku gak mau hanya karena restu nenek hubungan kita jadi gak baik." Sadam terus saja membujuk sang pacar. Ia tak ingin lepas dari kekasihnya itu. Entah apa jadinya mereka kalau tidak bersatu. Nilam tak memberi respon berarti. Ia hanya menelan kekecewaan terhadap kekasihnya yang selalu menyuruh sabar setiap bertemu. Padahal ia hanya ingin kepastian. Terlebih, perempuan semakin lama menikah akan dicap sebagai perawan tua. Sedangkan kalau laki-laki tidak akan dicap jejagat tua, hanya dianggap laki-laki yang matang. Serba salah memang hidup menjadi seorang perempuan. Bergerak sedikit akan jadi gosip masyarakat. Terlebih hidup di desa yang selalu peduli akan kehidupan sesama. Kepedulian yang terlalu mendalam sampai masuk ke ranah gosip. "Sayang, kalau kita nggak bisa dapat restu nenekku, gimana kalau kita kawin lari aja?" tawar Sadam saat tak mendapat respon dari Nilam. Ia buntu dengan pikirannya sendiri. "Ngapain kawin lari? Aku dari dulu ingin menikah dengan yang keluarganya memberi restu. Aku gak ingin kejadian keluargaku menimpaku juga. Aku gak diterima di keluarga nenek gara-gara orang tuaku dulu nikah tanpa restu," ujar Nila mengingatkan kekasihnya itu agar tak ada kejadian yang berulang lagi. Orang tua Nilam pun tak ingin kejadian mereka menimpa anaknya. Ia tak ingin memilih-milih menantu. Hanya satu keinginan mereka, keluarga besan bisa menerima anak mereka. Tidak masalah tentang harta maupun rupa, asal sang anak bisa bahagia dan sang menantu mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. "Ya sudah, Mas akan berusaha agar nenek bisa menerima hubungan kita, sayang. Mas juga akan menabung untuk kehidupan kita kelak." Pertemuan itu pun berakhir tak seperti pertemuan sebelumnya. Mereka hanya sebentar bertemu lalu kembali ke rumah masing-masing dengan membawa beban yang dipikul keduanya. "Dari mana saja kamu, Nilam?" tanya sang ayah melihat anaknya memasuki rumah. "Biasa ya, ketemu Mas Sadam," jawab Nilam lesu, lalu ikut duduk di samping ayahnya di sofa depan televisi.
Ayah Nilam yang mendengar itu hanya menghela nafas dan menatap anaknya dengan sedih. Udah ada kepastian dari Sadam? Atau dia tetap usaha terus buat bujuk neneknya? Tanya ayah dengan mengelus kepala sang buah hati. Mas Sadam malah ngajak aku buat kawin lari ya? Ya aku gak mau lah. Masa anak ayah yang paling cantik ini direndahkan dengan kawin lari? Keluh Nilam dengan sedih lalu memeluk lengan sang ayah. Pintar memang anak ayah. Jangan mau buat kawin lari, mending kawin sambil duduk aja. Ujar lelaki parubaya, membuat keduanya tertawa bersama. Sudah, ndak usah terlalu dipikirkan. Kalau ndak bisa sama Sadam, masih ada laki-laki lain yang mau nerima anak ayah ini. Kalau restu ndak didapat akan sulit untuk membujuk. Jangan sampai hidup putri ayah seperti ibu yang ndak diterima nenek. Iya ya, nggak enak jadi cucu yang nggak disukai nenek. Aku nggak mau anakku nanti merasakan jadi aku ya, jawab Nilam yang diangguki ayahnya itu. Mereka pun berbincang sampai sang ibu menyuruh sang anak mandi karena baru pulang langsung ngobrol tanpa bebersih dulu. Nilam yang awalnya dikecewakan oleh Sadam pun mereda setelah bertemu dengan bapaknya. Namun berbeda dengan Sadam yang mencoba untuk meminta restu lagi dengan neneknya itu. Nek, ujar Sadam sembari duduk di hadapan ranjang sang nenek, tempat yang biasa digunakan untuk istirahat saat siang hari di belakang ruang tamu. Jawab nenek Sumi lalu bangun dari tidurannya. Nek, Sadam minta izin untuk menjalin hubungan serius sama Nilam, Nek. Kasih restu ya, Nek. Nenek Sumi langsung buang muka mendengar itu. Sudah berapa kali nenek bilang untuk tidak usah hubungan sama Nilam. Masih banyak anak perempuan yang bisa kamu jadikan kekasih. Sadam yang selalu saja ditolak itu tak tinggal diam. Ia menggenggam tangan neneknya dengan erat. Diciumnya beberapa kali, sembari melihat nenek kesayangan yang selalu menuruti keinginan sang cucu. Tapi Sadam cinta sama Nilam, Nek. Tidak ada perempuan lain yang bisa Sadam cintai selain Nilam, rayu Sadam dengan menatap sang nenek yang sejak kecil selalu merawatnya itu. Nenek tidak setuju, Dam. Cari perempuan lain saja. Nenek tetap gak setuju, walaupun kamu ngemis-ngemis ke nenek. Putus nenek Sumi lalu menarik tangan yang dipegang cucunya itu. Ia berbaring memunggungi sang cucu. Kenapa sih, Nek? Kekeh buat gak restuin hubungan Sadam sama Nilam? Apa salah Sadam atau Nilam sampai nenek seperti ini? Tanya Sadam frustasi. Ia meraup wajah dengan tangan kosong. Walaupun nenek gak restuin, Sadam tetap mau Nilam yang akan jadi istri Sadam, nggak mau yang lain. Setelahnya Sadam pun pergi dari rumah yang ditinggali neneknya. Ia pergi ke rumah orang tuanya yang berada sebelahan dengan rumah nenek. Laki-laki yang menjadi kekasih Nilam itu duduk sembari merokok di balkon, menatap indahnya malam yang tak seperti keindahan hatinya. Membujuk seorang nenek tua yang tidak bisa ia lakukan. Entah alasan apa yang menjadikan nenek tak menerima seorang perempuan cantik yang masih menjadi tetangganya itu. Apa yang harus aku lakukan untuk hubunganku dengan Nilam ya? Tanya Sadam kepada dirinya sendiri. Laki-laki itu berada di balkon sampai dini hari, entah sampai menghabiskan berapa putung rokok. Laki-laki itu tak pernah menyentuh namanya minuman yang tidak diperbolehkan oleh agamanya, sehingga rokoklah yang menjadi teman saat suntuk melanda hati. Hingga keesokan harinya, Sadam berangkat kerja seperti biasa. Ia yang biasanya pamit kepada sang nenek pun langsung berangkat kerja. Kebiasaan yang ia lewati karena kecewa dengan sang nenek. Pulang kerja pun, Sadam pulang ke rumah sendiri tanpa menghampiri ke rumah nenek. Hingga beberapa hari kemudian, sang nenek yang tak pernah melihat cucu kesayangan menjadi murka. Wanita itu bikin cucuku jadi membangkang. Aku tidak terima ini. Harus segera bertindak sebelum cucuku kehasut wanita itu, ujar nenek Sumi kepada dirinya sendiri. Nenek Sumi pun menyuruh cucu perempuannya untuk mengantar ke rumah Nilam
Meskipun ia tahu di mana rumahnya, tapi sang nenek ingin segera sampai. Apalagi ia sudah tak sebugar dulu saat berjalan. "Nenek mau ngapain ke rumah Mbak Nilam? Nanti Kak Sada marah kalau ke rumah Mbak Nilam, Nek," ujar sang cucu perempuan itu, Maryam namanya. "Alah, kamu diam saja. Temenin saja nenek ke rumah wanita itu saja," putus nenek yang tak ingin ditolak. Maryam hanya menghela nafas. Lalu ia diam-diam memberi pesan kepada kakaknya untuk memberitahu sang nenek yang datang ke rumah Nilam. Saat tiba di rumah Nilam, nenek langsung mengetuk pintu dengan keras. Ia tak sabar hingga membuat tetangga yang lain pun melihat dan mengintip keluar rumah. "Iya Bu, ada apa?" tanya ayah Nilam lalu mempersilahkan nenek dari kekasih anaknya itu untuk masuk ke dalam rumah. Namun, nenek itu tetap memilih untuk di luar. Ia tidak mau menginjakan kaki ke dalam rumah Nilam. "Bilangin anak kamu untuk tidak usah pacaran dengan cucuku. Dari dulu sudah aku larang untuk berhubungan, lah kok malah dilanjut terus sampai bertahun-tahun," oceh nenek Sumi itu tanpa henti. Ia tidak merasa malu sudah membuat kegaduhan di rumah orang. "Ayo Bu, kita bicarakan saja di dalam. Nggak enak didengar tetangga," tawar ayah Karno untuk kedua kali. "Tidak usah, aku tidak sudi masuk ke rumahmu. Rumah jelek begini tidak cocok buatku," tegas nenek yang merasa jijik saat melihat rumah Nilam yang masih berupa anyaman bambu yang menjadi dindingnya. "Gak apa-apa Ibu kalau menghina rumah saya. Kalau memang Ibu gak mau putri saya menjadi cucu Ibu, bilangin saja Sadam untuk memutuskan hubungan dengan Nilam. Toh yang mau untuk menjalin hubungan bukan hanya putri saya, tapi juga cucu Ibu," jawab ayah Karno itu dengan tenang meskipun ada yang menghina rumah yang ditempati itu. "Alah, pasti Nilam yang menyuruh untuk tetap melanjutkan hubungan. Bilangin sama anak kamu buat cari laki-laki lain. Cucuku mau aku carikan perempuan yang lebih sederajat denganku, tidak kayak kamu yang miskin itu," ujar nenek Sumi dengan menunjuk tubuh ayahnya Nilam itu. "Memang saya miskin Bu, tapi saya tidak pernah sombong dengan apa yang saya punya. Saya menerima rezeki dari Yang Maha Pemberi untuk saya. Memang Ibu sekarang ada di atas dengan harta yang banyak itu. Tapi jangan lupa, roda itu berputar. Ingat itu Bu," tegas ayahnya Nilam lalu menutup pintu dengan kasar tepat di hadapan neneknya Sadam. "Tidak tahu sopan santun ya, nutup pintu masih ada orangnya," gerutu nenek yang ditenangkan oleh Maryam. "Udahlah Nek, jangan bikin runyam. Nanti Kak Sadam marah kalau tahu nenek ada di sini. Ayo pulang saja," bujuk Maryam yang langsung diiyakan sang nenek. Nilam yang mendengar datangnya nenek dari Sadam itu hanya terpaku di dalam kamar. Ia mendengar semua yang dikatakan nenek itu. Kecewa, Nilam yang disuruh untuk memutuskan hubungan tidak ada apa-apanya dibanding saat nenek itu mengejek apa yang dimiliki oleh keluarga Nilam. "Nilam, sini nak," panggil sang ibu untuk menyuruh anaknya duduk di ruang depan televisi. "Iya Bu," jawab Nilam. "Kamu dengar sendiri kan apa yang diucapkan neneknya Sadam? Sekarang apa yang mau kamu lakukan? Memutuskan hubungan atau tetap dengan pendirian kamu untuk melanjutkan hubungan dengan Sadam itu?" tanya sang ayah meminta anaknya memutuskan kelangsungan hidup putrinya sendiri itu. Nilam terdiam sebentar lalu menatap kedua orang tuanya bergantian. Nilam ingin mengakhiri hubungan dengan Mas Sadam. Nilam gak mau kedepannya hidup Nilam akan dihantui dengan ocehan sombong nenek itu ya, jawab Nilam tegas. Ayah Karno menatap putrinya sejenak. Ia sakit hati saat putri yang sudah dirawat dengan baik dan dilimpahi kasih sayang itu hanya akan dihina sepanjang hidup kalau tetap memilih berhubungan dengan Sadam. Laki-laki parubaya itu tak terima. "Ya sudah, kalau keputusan kamu itu ayah dan ibu juga setuju. Kalaupun kamu tidak jadi dengan Sadam, masih banyak laki-laki di luar sana yang suka dengan kamu nak," ujar ayah yang sakit hati itu. Nilam kembali ke kamarnya, lalu merenungkan hubungan yang sudah dijalani selama 3 tahun itu. Hal sia-sia yang mana untuk terus berjalan bersama pun tidak akan bisa.
Untuk berpisah harus diikhlaskan. Mas Sadam, Nilam minta maaf apabila selama menjalin hubungan dengan Mas, Nilam banyak salah. Terlebih Nilam selalu mengeluhkan tentang restu setiap kita bertemu. Mungkin ini memang bukan jalan kita untuk bersama. Nilam ingin mengakhiri hubungan yang sudah kita jalani selama 3 tahun ini. Semoga Mas Sadam mendapat ganti yang lebih baik dan direstui oleh keluarga Mas Sadam, terutama neneknya Mas Sadam. Setelah mengirim pesan itu, Nilam memblokir nomor Sadam lalu menghapusnya. Ia tak ingin ada jejak laki-laki yang sudah membersamai selama bertahun-tahun itu. Sedangkan Sadam yang tidak tahu apa-apa itu sedang bekerja dengan giat untuk menabung agar kelak bisa menghidupi Nilam beserta anak cucunya kelak. Namun, takdir berkata lain. Sepulang dari kerja, ia baru membuka handphone. Kenapa Nilam nulis pesan seperti ini? Sadam lalu menelpon Nilam, tapi hanya tulisan memanggil yang didapat. Ia lalu mengirim pesan kepada kekasihnya itu. Namun hanya centang 1 yang didapat. Apalagi foto profil Nilam sudah tak terlihat lagi. Nilam telah memblokir nomor Sadam. Sadam itu pun membuka pesan dari adiknya untuk mencari tahu. Ia murka setelah membaca pesan tersebut. Sadam lalu pergi ke rumah sang nenek dengan berjalan cepat. Ia ingin meminta penjelasan kenapa Nilam sampai memutuskan hubungan setelah sang nenek datang ke rumah kekasihnya itu. Nenek di mana? Sadam mencari sang nenek di tempat biasa neneknya duduk. Namun tak ditemukan di sana. Laki-laki itu lalu pergi ke kamar sang nenek. Di sana neneknya sedang tidur. Nek, panggil Sadam dengan nada tinggi. Ia sudah tak lagi menjunjung sopan santun yang sudah diajarkan sejak dulu. Ada apa Sadam? Datang-datang marah-marah, ujar sang nenek yang segera duduk untuk melihat cucu yang beberapa hari tak pernah menampakkan diri. Ada apa gimana? Apa yang telah nenek lakukan di rumah Nilam? Nenek bicara apa sampai Nilam memutuskan hubungan ini, Nek? Sadam emosi bukan main. Ia berdiri dengan menunjuk neneknya dan tangan kiri yang berada di pinggang itu. Syukur kalau Nilam sudah tidak lagi sama kamu, Dam, ucap nenek yang membuat Sadam semakin murka. Hah, syukur nenek bilang. Nenek ini maunya apa sama Sadam? Setiap hal selalu Sadam turutin. Tapi untuk merestui hubungan Sadam saja nenek tidak setuju. Apa karena hartanya yang tidak sama dengan kita? Iya, tanya Sadam lalu ia meraup wajahnya tanda kecewa. Harta saja yang ada di pikiran nenek. Lalu kenapa ibu yang dari keluarga miskin nenek mau terima? Apa karena bapak yang cacat tidak bisa kerja makanya nenek asal pilih menantu? Anak nenek saja cacat tidak bisa apa-apa, nenek gak komplain mau nikah sama siapa saja. Tapi kenapa waktu Sadam mau pilih pasangan sendiri nenek larang? Sambung Sadam. Kamu beda dengan bapakmu, Dam, jawab nenek Sumi lirih. Ia baru pertama kali melihat sang cucu marah. Selama ini tak pernah sekalipun sang cucu marah atas dengannya. Sama, tidak ada bedanya. Yang beda cuma bapak cacat, sedang Sadam tidak, jawab Sadam tegas. Kalaupun Sadam tidak bisa sama Nilam, Sadam tidak akan nikah dengan siapapun. Sadam akan terus sendiri sampai mati. Sadam lalu berbalik pulang ke rumah orang tuanya. Ia segera naik ke kamar. Laki-laki itu mengunci kamar, lalu membuang barang-barang dan membanting segala hal yang berada di dekatnya. Suara barang jatuh, pecah, bahkan teriakan itu menjadi bukti kalau Sadam kecewa dengan nenek yang selama ini selalu diutamakan dibanding dengan orang tuanya sendiri. Sejak kecil, Sadam diasuh oleh neneknya. Sebab bapak yang cacat itu tak bisa bekerja sehingga sang ibulah yang menjadi kepala keluarga. Ibunya bekerja siang malam demi makanan dan jajan yang setiap hari diberikan untuk Sadam maupun Maryam. Sehingga baik bapak maupun ibunya tak pernah dekat dengan Sadam maupun Maryam. Terlebih bapak Sadam itu tiap hari selalu marah-marah dan tak terima kalau apa yang diinginkan tidak terkabul. Sadam benci dengan nenek. Sadam benci dengan keadaan ini. Teriak laki-laki itu berulang kali. Laki-laki yang frustasi itu pun pergi ke rumah Nilam.
Tak peduli walau hari sudah malam. "Nilam, Nilam, Nilam," panggil Sadam seraya mengetuk pintu rumah kekasihnya. "Nilam, buka pintunya." Sadam tetap saja mengetuk pintu itu, tak memperdulikan kalau saja bisa mengganggu tetangga yang lain. Hingga tak lama setelah itu, ayah Karno pun keluar membuka pintu. "Ada apa lagi cari Nilam? Belum puas nenekmu menghina keluarga kami?" Pak Karno tak segan-segan membentak Sadam. Meskipun sejak dulu ia selalu memperlakukan anak itu dengan baik, namun berbeda setelah kejadian yang membuat harga diri keluarga Pak Karno diusik. Ia tak akan tinggal diam. "Aku ingin ketemu Nilam ya. Tolong izinkan aku masuk." Izin Sadam dengan memelas. Ia sampai menyatukan kedua telapak tangan dan menunduk agar keinginannya untuk bertemu kekasihnya itu dipenuhi. "Tidak ada ketemu-ketemu. Nilam sudah bilang kan mau mengakhiri hubungan denganmu. Jadi sekarang kamu pergi saja dan cari perempuan yang setara dengan kekayaan keluargamu, bukan dengan Nilam yang miskin ini," sarkas Pak Karno. "Aku tidak akan mengakhiri hubungan dengan Nilam. Aku masih ingin lanjut. Tolong Pak, aku ingin bertemu Nilam." "Nilam sudah gak mau ketemu sama kamu, Dam. Dan jangan panggil aku Bapak. Aku bukan ayahmu. Setelah berpisah dengan kamu, Nilam akan aku carikan lelaki yang tidak pandang bulu terhadap anakku, yang tidak memandang harta dalam hubungan. Sekarang kamu pulang. Urus saja nenekmu yang gila harta itu." Jelas Pak Karno lalu menutup pintu dan menguncinya. Sadam tetap bebal meskipun sudah diberitahu bahwa Nilam sudah tak ingin bertemu. Bahkan tidak hanya sekali dua kali Sadam tetap ke rumah Nilam, namun setiap hari. Terlebih ia yang sudah paham jam pulang Nilam saat bekerja, sehingga ia memiliki segala cara untuk menemui Nilam. Pak Karno yang geram dengan kelakuan Sadam dan sakit hati akibat ucapan nenek pun ambil tindakan. Ia pergi ke rumah orang pintar di daerah lain untuk membuat mantan kekasih anaknya itu menjadi gila. Berbagai sesajen dipersembahkan untuk membuat ritual, bunga 7 rupa dan darah ayam hitam. Ritual yang dilakukan di malam tertentu dan hanya sang istri yang tahu apa yang dilakukan oleh Pak Karno itu. Setelahnya, ayah dari Nilam itu pergi mendatangi rumah Sadam dengan mengendap-endap, menaburi sekeliling rumah itu dengan garam yang sudah diberi mantra. Tak lupa saat berada di pertigaan atau perempatan yang selalu dilewati Sadam, tak luput dari incaran. Pak Karno juga menaburkan di daerah itu. Ayah Nilam itu pun menunggu beberapa hari untuk melihat reaksi apa yang akan diterima oleh Sadam atau keluarganya. "Ayah, tumben Sadam gak ngikutin aku lagi setelah pulang kerja," ucap Nilam yang langsung duduk di samping sang ayah setelah pulang dari kerja. "Ya biarin saja, biar kamu tenang, tidak diusik lagi. Toh tidak ada gunanya laki-laki itu kalau kamu tetap menjalin hubungan dengannya," jawab Pak Karno yang tersenyum sembari ingin melihat ada kejadian apa yang menimpa Sadam. Hingga tersiar kabar dari ibu-ibu kalau tetangga Sadam sering mendengar teriakan-teriakan setiap malam. Suara Sadam yang bersautan dengan tangis ibunya. "Ayah, Sadam sekarang jadi gak waras ya," ucap istri dari Pak Karno itu. "Biarin saja, biar tahu rasa itu nenek bongkotan," jawab Pak Karno. Ia senyum-senyum sendiri melihat reaksi yang ditimbulkan akan ulahnya itu. Ia tak menyesal telah melakukan hal yang tidak baik itu. Yang penting hatinya lega saat ia sudah membalas dendam akan perbuatan keluarga itu. Nilam!" teriak Sadam berkali-kali. Ia berteriak sembari membanting barang yang ada di rumah orang tuanya. Barang yang ada di dekatnya pasti akan jadi sasaran target selanjutnya. "Nilam, aku cinta kamu, jangan tinggalin aku," ujar Sadam, lalu menangis hingga membuat orang tuanya jadi sedih dengan keadaan anaknya. Terutama sang ibu yang selama ini membesarkan dan memberi makan anaknya. "Sadam, sadar nak, jangan begini terus, hidup terus berjalan. Jangan hanya mikirin Nilam, masih ada banyak perempuan di luar sana." Ibu Ratna selalu menenangkan anaknya, meskipun ucapannya tak pernah didengar. Perempuan parubaya itu membersihkan setiap barang yang sudah dibuang atau dipecahkan anaknya. Ibu Ratna tahu bahwa mertuanya tak mengizinkan anaknya untuk dekat dengan Nilam. Namun perempuan yang awalnya dari keluarga miskin itu
tak punya hak bersuara sejak dulu. Ia hanya menjalani hidup dengan mencari uang dan uang untuk merawat anaknya saja. Perempuan itu adalah bisnismen, melanjutkan usaha si nenek. Untuk merawat anaknya saja selalu diambil alih oleh mertuanya atau iparnya, seakan takut kalau darah kemiskinan yang dibawanya membuat anaknya tak bisa apa-apa. Ibu dari Saddam itu pun menyesal telah membiarkan mertuanya ikut campur dalam pemilihan pasangan sang anak. Apalagi sang suami yang tak bisa melakukan apapun, bekerja pun tak bisa, hanya mengandalkan jerih payah istrinya. Kenapa dulu aku bisa dapat keluarga yang seperti ini? Tanya Ibu Ratna dengan lirih. Hidup dihina karena miskin, setelah menikah malah harus banting tulang sendirian, dan kehidupannya diatur sedemikian rupa oleh orang yang kaya. Setelah membereskan kekacauan sang nana, Ibu Ratna itu memastikan agar sang anak tetap tenang di rumah. Lalu ia pergi untuk mencari cara agar emosi sang anak tak meluap-luap. Bah, bagaimana dengan anak saya itu? Setiap hari selalu banting-banting barang dan berteriak terus-menerus. Keluh Ibu Ratna di depan laki-laki tua yang selalu dipanggil Mbah oleh pasiennya. Mbah itu pun menggumamkan mantra, lalu memegang bunga kantil yang diremas. Perlahan-lahan terpejam di depan dupa yang berisi sesajen. Ibu Ratna pun menunggu dengan cemas. Bagaimana keadaan anaknya itu? Akankah bisa kembali pulih dengan semula atau tidak? Mbah pun membuka mata lalu menatap pasien di depannya ini. Anakmu ini baik, tapi karena ulah orang lain jadi seperti ini, ujar Mbah lalu mengembalikan bunga kantil ke tempatnya. Bunga itu bawaan Ibu Ratna. Setiap datang ke rumah Mbah, wajib membawa bunga sebagai perantara. Orang lain siapa, Mbah? Tanya Ibu Ratna dengan cemas. Di keluargamu dan juga orang luar. Tapi memang anakmu sudah dalam keadaan putus asa, sehingga setiap orang yang ingin membuatnya tumbang juga gampang. Jelas Mbah itu. Lalu apa yang harus dilakukan supaya anak saya sembuh, Mbah? Tanya Bu Ratna itu. Mbah tidak bisa menyembuhkan kalau seperti ini, tapi bisa mengurangi emosi anakmu saja. Cobalah meminta maaf kepada orang yang sedang bermasalah dengan keluargamu. Hanya orang itu yang bisa melepasnya sendiri. Jelas Mbah itu. Bu Ratna pun pulang dengan membawa air yang sudah diberi doa untuk diminumkan ke Saddam dan juga untuk mandi. Nah, yuk makan dulu, nanti istirahat lagi, ucap Ibu Ratna kepada anaknya itu. Ibu dari Saddam itu menuntut sang anak untuk duduk di meja makan. Baru setelah makan, anaknya diminumkan air dari orang pintar itu. Setelah melihat Saddam istirahat, Bu Ratna datang ke rumah mertuanya yang ada di samping rumah. Ia menghampiri mertuanya yang sudah tua itu ke tempat biasa istirahat saat siang hari. Bu, keadaan Saddam semakin tidak baik, Bu, ujar Bu Ratna yang duduk di bawah ranjang itu. Ya harus diobati, nanti akan dibawa ke rumah sakit. Pasti dia bisa sembuh, jawab nenek itu. Ini bukan tentang sakit medis, sakit biasa terus sembuh diobati, Bu. Tapi ini sakit non medis. Ini kiriman gaib, Bu. Alah, percaya sama begituan. Emang mental miskin sukanya ke dukun, bukan ke rumah sakit buat berobat. Bu Ratna yang tak ingin diinjak harga dirinya itu membalas. Ini juga karena Ibu. Kalau Ibu tidak mau minta maaf ke rumah Nilam, aku tidak tahu bagaimana nasib Saddam kelak. Ingat, Bu, Ibu harus minta maaf. Jangan sombong jadi manusia. Kita tidak tahu kapan akan diinjak di dalam tanah dan harta yang dimiliki tidak berguna. Nenek yang mendengar itu pun tak peduli. Yang terpenting, apa yang diinginkan tercapai. Ia tidak menginginkan anak cucunya mendapat pasangan orang miskin, kecuali anaknya yang cacat itu, bapaknya Saddam. Nenek yang tak ingin meminta maaf itu pun membuat sang cucu yang awalnya sudah sedikit membaik menjadi tambah semakin menggila. Yang biasanya ada saatnya Saddam istirahat dan bisa makan, minum, dan serta mandi dengan tenang, sekarang menjadi mengkhawatirkan. Setiap saat selalu berteriak terus-menerus tanpa ada jeda. Selalu memanggil nama Nilam terus-menerus, menangis, bahkan tertawa tanpa alasan. Sedang Nilam sendiri sudah bisa melupakan kenangan dengan Saddam.
ia ingin melanjutkan hidupnya. Sang ayah yang mengenalkan dengan laki-laki lain pun diterima. Hingga berbulan-bulan kemudian, Nilam menjalin hubungan dengan Niam. Mereka pun menikah tanpa menjalani pacaran yang lama. Nilam sudah bahagia dengan kehidupannya sendiri. Ia menikah dan mempunyai anak yang lucu. Tak ada lagi masalah mengenai cinta tak direstui. Semuanya lancar. Hanya masa lalunya yang sudah membuat seorang perempuan itu harga dirinya direndahkan orang lain. Sedang nenek yang sudah menyombongkan dirinya, seakan cucunya bisa mendapatkan perempuan yang hartanya setara itu hanya bisa meratapi nasib. Ia tak mau merendahkan diri demi kesembuhan cucunya. Lebih mementingkan harga dirinya yang ia junjung tinggi-tinggi. "Semoga lekas sembuh kamu, nak," ujar Bu Ratna yang kala itu menjenguk anaknya di sebuah tempat panti rehabilitasi gangguan jiwa. Sadam dimasukkan ke tempat itu setelah ada warga yang merasa terganggu akan teriakan laki-laki itu setiap hari tanpa henti. Keluarganya pun mengikhlaskan Sadam untuk dikirim ke panti itu. Ada kalanya Sadam akan dipindah dari panti satu ke panti yang lain. Namun tetap saja tak ada perubahan yang berarti. Nenek yang melihat cucunya itu hanya terdiam. Hingga saat nenek itu meninggal pun Sadam belum sembuh juga. Hingga beberapa tahun kemudian Sadam dipulangkan ke rumah karena Bu Ratna terkendala biaya. Ia merawat sang anak dengan telaten, lalu ditinggal saat siang hari untuk kerja. Namun sang bapak yang melihat anaknya pulang itu selalu saja memaki anaknya. Ia sering memarahi anaknya padahal kondisi Sadam belum sembuh. "Pak, anakmu itu belum sembuh. Jangan dimarahi terus-menerus. Punya anak di rumah itu jangan dimarahi, Pak. Bapak malah bikin anak gak betah di rumah. Emang Bapak bisa bayar kalau Sadam ditaruh di panti lagi, ha?" tanya Bu Ratna dengan kesal. Bapak Sadam yang dikasih tahu itu tak peduli. Ia tetap saja memarahi anaknya, hingga membuat Ibu Ratna terpaksa mengirim anaknya lagi ke panti dan berusaha keras agar bisa membayar segala kebutuhan di sana. Selesai. Demikianlah sebuah kisah dalam judul Teluh Kinasih, Cinta yang Tidak Direstui. Semoga bisa menghibur teman-teman di sana. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.